Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan semua. Selamat hari Minggu semua. Puji syukur kita kembali bertemu dalam jemaat. Sungguh indah. Dan sesudah menaikkan puji-pujian adalah kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan pada saat ini, supaya kita diingatkan akan kebenaran, kita dikuatkan, kita diajar. Itu adalah tujuan dari firman Tuhan dan tujuan kita berkumpul di sini. Dan saya mengajak kita melanjutkan pembelajaran kita akan Injil Matius. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasal 24, kita akan lihat ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Dan tentu ini melanjutkan perikop yang terakhir kita baca di 2 minggu yang lalu. Tapi kita menyelesaikan pasal 24 pada hari ini. Tidak terlalu panjang, perikop yang kita baca di sini ada 7 ayat. Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Kalau sudah dapat, mari kita memperhatikannya. Saya akan membacakan dan jemaat sekalian silakan mencamkan dengan seksama, dengan hati-hati, dengan baik. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang ada di dalamnya, dan nasihat, dan pengajaran, dan peringatan juga Tuhan. Dan kami telah membaca beberapa ayat yang Engkau ucapkan sendiri, yang Yesus Kristus Juru Selamat kami katakan tidak lama sebelum Ia disalib dan kembali ke sorga. Dan ini untuk menjadi peringatan bagi kami, menjadi pengajaran, menjadi penghiburan juga. Dan Engkau yang kiranya menolong kami Tuhan, menolong supaya kami memahaminya dengan baik, kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita sudah di bagian-bagian terakhir dari Injil Matius, dan kita sudah membahas ya dari beberapa minggu Matius pasal 24. Dan ini adalah khotbah terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalib, saudara-saudara. Ini adalah pengajaran terakhir yang publik yang dia berikan sebelum dia akan nanti kita akan masuk pasal 26 di mana dia ditangkap, dia akan disalib dan lain sebagainya. Dan Tuhan kita tahu bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu dia memberikan suatu penekanan di pasal 24 bahwa memang dia akan sebentar lagi pergi, dia akan disalib, dia akan mati, dia akan bangkit kembali dan dia akan kembali ke sorga, namun dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Nah, itu adalah penekanan di pasal 24 yang kita sudah bahas itu. Kita tahu dia pasti datang kembali. Kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu harinya, tapi kita tahu dia pasti akan datang kembali. Dan perikop yang kita baca ini barusan melanjutkan pemikiran itu, bahwa karena Yesus akan datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudara. Bahkan bukan hanya di pasal 24, nanti di pasal 25 juga. Sebenarnya melanjutkan pemikiran ini. Kalau di perikop yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus menekankan bahwa dia akan datang kembali sebagai Tuan. Tuan yang akan memeriksa hamba-hambanya. Tuhan yang akan melihat apakah hamba saya ini taat atau tidak, melakukan tugasnya atau tidak. Dia akan datang kembali sebagai Tuan. Nanti kita akan lihat, kalau Anda buka Alkitab fisik, nah ini salah satu keuntungan kalau Anda pakai Alkitab fisik, Anda bisa langsung lihat. Di pasal 25, saudara,
ayat 1 sampai 13, di situ ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Dan di sini penekanannya nanti adalah Tuhan Yesus datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai tuan. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Kemudian nanti di pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai tuan juga, tapi yang memeriksa investasi dia. Kalau di pasal 24 ini, dia datang kembali sebagai tuan yang memeriksa hambanya benar atau nggak benar. Dia akan datang kembali juga sebagai tuan yang memeriksa investasinya, itu tentang talenta nanti. Dan kemudian Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia memberitahukan, memperingatkan, saya akan datang kembali, saya akan datang kembali sebagai tuan. Saya akan periksa hamba-hamba saya. Saya akan datang kembali sebagai tuan, memeriksa investasi saya yang sudah saya taruh, ada talenta-talenta yang saya berikan. Saya akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki. Barang siapa yang ikut diundang masuk ke dalam pestaku, dan ada yang tidak masuk. Dan kemudian Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang menghakimi bangsa-bangsa. Jadi semuanya ini penekanan pada bahwa kita harus berjaga-jaga bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan karena fokus hari ini adalah di pasal 24 ayat 45 sampai 51, maka saya memberikan judul khotbah saya pada hari ini adalah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana, saudara kasih Tuhan. Dan ada satu fakta dan satu pertanyaan. Kita akan melihat ini dalam 2 poin besar saja. Ada satu fakta yang harus kita tahu, dan kemudian ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apa fakta itu dan apa pertanyaan yang harus kita jawab? Ini akan kita renungkan hari ini. Coba kita fokus lagi ke ayat 45 sampai ayat 51 ini tadi. Tuhan Yesus jelas menyatakan dirinya sebagai Tuan di sini. Tuan yang akan datang. Tapi ada satu fakta yang harus diketahui oleh kita semua dan oleh semua manusia. Apa fakta itu, saudara? Bahwa kita adalah hamba. Manusia adalah hamba dari Tuhan. Ini adalah fakta, saudara. Ini adalah kebenaran. Kita adalah hamba berdasarkan penciptaan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Sesuatu yang diciptakan tidak bisa berkata kepada penciptanya, kenapa engkau ciptakan saya? Kenapa engkau buat aku untuk melakukan hal ini? Tidak. Seorang ciptaan hanya bisa berkata, ya, saya adalah hamba dari pencipta saya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita semua adalah hamba. Ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Tapi kita semua adalah hamba. Ada orang yang tidak mengakui dia hamba. Ada orang yang perilakunya tidak mengakui Tuhan. Perilakunya menentang Tuhan. Dia tetap hamba, hanya saja dia hamba yang tidak mengakui tuannya. Dan contoh dari hamba ini nanti kita akan lihat. Ada di ayat yang ke-48 dan seterusnya dikatakan, tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ini adalah seorang hamba yang hidupnya seolah-olah dia tidak punya Tuan. Tuannya dia lupakan dalam pikirannya. Dia berkata, saya tidak mau pikirin tentang Tuan saya, apalagi Tuan saya bakal datang, Tuan saya bakal menuntut tanggung jawab dari saya tidak mau pikirkan itu. Dan dia adalah hamba, dia tetap hamba, saudara. Tapi dia hamba yang tidak mempedulikan Tuannya, dia adalah hamba yang jahat, katanya di sini. Jadi ini adalah satu hal yang harus dipahami oleh manusia. Kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita semua akan memberikan pertanggungjawaban kepada pencipta kita. Nah, bisa saja manusia pura-pura tidak tahu atau bersikap cuek bebek dan lain sebagainya. Tapi dia tetap harus memberikan pertanggungjawaban suatu hari. Oleh karena itu, betapa banyak orang berusaha untuk melupakan hal ini. Mengapa teori evolusi begitu populer? Mengapa penjelasan katanya alam semesta kita berasal dari suatu ledakan besar yang disebut Big Bang, segala macam, itu begitu populer? Bukan karena ada bukti-bukti yang kuat untuk itu. Malah sebenarnya itu adalah teori yang begitu konyol. Bayangkan, dari tidak ada apa-apa, meledak dan jadilah segala sesuatu. Ini adalah sesuatu dongeng yang luar biasa, saudara.
Lebih hebat daripada dongeng, ada penyihir yang ting gitu, lalu muncullah suatu istana besar gitu. Ya, minimal dalam dongeng itu masih ada penyihirnya, masih ada tingnya gitu. Sedangkan di dalam konsep ateisme, di dalam konsep yang menolak Tuhan, penyihirnya saja nggak ada gitu. Tingnya nggak ada, begitu kan? Tongkat sihirnya tidak ada. Bukannya dari ketidak ada apa-apaan, tiba-tiba muncul segala sesuatu. Dan mereka sering berkata bahwa, oh kalian percaya Tuhan itu kan iman. Sedangkan kami sains. Sains apanya, saudara? Tidak ada satu sains pun yang berkata bahwa dari kehampaan, dari ketidak ada apa-apaan, bisa timbul sesuatu gitu. Dibutuhkan lebih banyak iman untuk percaya itu daripada percaya Tuhan. Dan tetapi kenapa? Kenapa itu populer? Kenapa banyak orang suka dengan teori itu? Bukan sekali lagi karena ada bukti-bukti ilmiah, bukan karena apa, tapi karena dengan mempercayai itu, mereka untuk sesaat bisa melupakan tentang Tuhan. Mereka untuk sesaat bisa membohongi diri sendiri bahwa saya tidak perlu peduli dengan Tuhan saya. Tuhan saya tidak ada, Tuhan saya tidak datang-datang. Saya mau melupakan sesaat tentang Tuhan saya. Itu alasannya kenapa teori-teori itu populer. Bukan karena mereka ilmiah, bukan karena mereka punya bukti-bukti yang kuat, tidak. Karena manusia ingin lari dari tanggung jawabnya, lari dari posisinya sebagai hamba. Bukankah itu yang ditawarkan oleh iblis di Taman Eden? Ketika dia mencobai Hawa. Beberapa waktu lalu saya ada melihat interaksi seorang ateis mencoba menyerang seorang Kristen. Ini di YouTube. Ya. Di YouTube ada ateis lagi debat, ya, diskusi lah sama seorang Kristen. Ateis itu berkata begini, kenapa di dunia ini ada penderitaan? Oh, karena manusia jatuh dalam dosa, kata si orang Kristen ini kan. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa katanya. Dosa apa yang diperbuat oleh mereka? Ayo, dosa apa? Melanggar perintah Tuhan. Perintahnya apa? Tanya dikejar. Nggak boleh makan. Nggak boleh makan apa? Makan buah. Jadi maksudnya si ateis ini, dia mau menggiring bahwa kesalahan manusia kok begitu kecil. Cuman masalah ada satu buah dimakan. Ada satu buah yang Tuhan bilang, kamu tidak boleh makan buah ini. Masa gara-gara satu kesalahan itu, ada penderitaan yang begitu besar. Sehingga, dia memakai bahasa-bahasa yang emosional. Bayangkan, hari ini ada anak yang sekali lahir kena kanker. Penderitaannya luar biasa. Ada anak yang lahir cacat. Ada penyakit ini, penyakit itu, dan lain sebagainya. Kenapa bisa ada semua ini? Karena dosanya apa? Dosanya cuma makan buah doang katanya. Dosanya, masa Tuhan begitu pelit? Tuhan kurang buah kah sehingga satu ini nggak boleh dimakan? Gara-gara manusia makan buah. Tetapi saudara, saya agak gregetan juga karena si orang Kristen ini jawabnya agak kurang ini gitu kan. Di YouTube itu gitu. Dan saya berpikir, saya akan menjawab begini. Sebenarnya kesalahan manusia bukan masalah makan buah. Ya, makan buah itu hanyalah ini kulitnya aja. Itu hanyalah ekspresinya saja. Makan buah itu hanya ekspresinya. Inti kesalahan manusia adalah dia mau menjadi Allah untuk dirinya sendiri. Dia berkata kepada Tuhan, aku tidak mau di bawah Engkau. Engkau bukan Allah bagiku. Aku adalah Allah untuk diriku sendiri. Itu adalah kesalahan manusia. Itu adalah yang ditawarkan oleh iblis. Ketika iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti Allah dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak perlu tunduk kepada siapa-siapa. Tidak perlu memberi pertanggungjawaban kepada siapa-siapa. Tidak perlu taat kepada siapa-siapa. Kamu menjadi Allah untuk dirimu sendiri. Ini yang ditawarkan iblis. Ini yang terjadi ketika manusia makan buah itu. Bukan masalah makannya, bukan masalah mengunyah-ngunyahnya, tapi masalah sikap hati di balik itu. Ketika mereka melakukan itu, mereka berkata, kami bukan hamba. Kami bukan hamba, kami adalah Allah. Nah saudara, kalau hari ini kamu tidak
mengetahui dan mengakui bahwa kamu adalah hamba Allah, maka sebenarnya kamu sedang menyatakan, kamu adalah Allah. Saya adalah Allah. Saya berhak menentukan diri saya sendiri. Tidak peduli Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berkata di sini, tetapi kalau Anda melakukan itu, kalau itu sikap hati Anda, maka itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah hamba. Hanya saja Anda menjadi hamba yang jahat. Anda tetap hamba. Karena berdasarkan penciptaan, berdasarkan kepemilikan, manusia adalah hamba. Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hanya saja apakah kita hamba yang baik ataukah kita hamba yang jahat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, apakah manusia begitu rendahnya sehingga dia dijadikan hamba? Apakah manusia begitu rendahnya sehingga kita semua adalah hamba, saudara? Bahkan kata hamba di sini, kalau kita lihat di ayat yang ke-45, siapakah hamba yang setia? Ini dari bahasa Yunani, doulos. Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa doulos kadang-kadang bisa diterjemahkan juga budak bahkan. Dan ada orang yang protes, masa manusia dijadikan hamba semua? Tetapi saudara, kata doulos, kata hamba ini, sebenarnya justru di dalam konsep Kristen, sudah diangkat, saudara. Sehingga hari ini di kalangan Kristen, kata hamba menjadi sesuatu yang positif. Nah ini berbeda memang di dunia Romawi. Di dunia Romawi waktu itu kalau Anda disebut budak, kamu disebut doulos. Itu semacam suatu hal yang negatif. Kamu rendah sekali. Tetapi kekristenan telah datang. Kekristenan datang dan Yesus berkata bahwa barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dia haruslah yang melayani. Barang siapa yang ingin menjadi tuan, dia harus menjadi hamba. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai hamba. Sehingga di dalam kekristenan, kata hamba ini justru menjadi sesuatu yang positif. Sehingga hari ini kita menganggap positif seseorang sebagai hamba Tuhan. Mengapa demikian? Karena seorang hamba itu tinggi atau rendah tergantung siapa yang dia layani. Siapa yang dia layani? Kalau seseorang melayani Tuhan, pencipta langit dan bumi, maka sebenarnya ini bukan posisi yang rendah. Lebih jauh lagi, coba kita baca terus di ayat yang ke-45, 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Rupanya seorang doulos, seorang hamba di sini tidak melulu harusnya suatu posisi yang rendah, posisi yang nggak ngerti apa-apa, yang hanya ikut dikte dari tuannya saja. Bukan. Tetapi hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang diberikan tanggung jawab. Hamba yang diberikan wewenang. Hamba yang dipercaya tuannya untuk memanage sesuatu. Untuk mengelola sesuatu. Karena dia bukan orang yang bodoh rupanya di sini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Hamba di sini malah menjadi seorang manajer atas rumah tangga tuannya. Ini mirip dengan Yusuf yang diangkat oleh Potifar untuk mengawasi semua rumahnya. Sehingga katanya, Potifar nggak usah urus apa-apa lagi. Semua sudah dihandle oleh Yusuf. Jadi ini bukan hamba yang rendah, ini adalah hamba yang tinggi, saudara. Dan demikian juga sebenarnya manusia. Manusia Tuhan angkat atas bumi. Tuhan memberikan binatang-binatang dan tumbuhan dan seluruh bumi ini untuk dikelola oleh manusia. Dan tiap-tiap dari kita adalah hamba Tuhan. Tuhan menaruh kita untuk mengelola sesuatu. Mungkin ada yang bilang, saya adalah orang yang kecil. Saya bukan, jangankan presiden atau gubernur atau apa, ketua RT saja bukan saya, misalnya, gitu kan? Mengelola apa saya? Oh, sudah yang kasih Tuhan. Tuhan telah menempatkan kepada kita hal-hal untuk kita kelola dalam hidup ini. Yang nomor satu, pasti semua orang punya adalah hidup Anda sendiri. Hidup Anda sendiri Tuhan berikan untuk Anda kelola. Tuhan berikan kita nafas, Tuhan berikan kita nyawa kehidupan. Yang sebenarnya itu adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan bilang, saat ini juga kamu berhenti bernafas, kita semua berhenti bernafas. Tapi Tuhan berikan kita waktu dan hidup. Dan Tuhan berikan kita
diri kita sendiri untuk kita kelola. Itu minimal. Setiap orang harus mengelola dirinya sendiri. Banyak orang membenarkan tindakan kacau balau hari ini dengan suatu ungkapan. My life. Atau ada juga istilah YOLO. Anda pernah dengar YOLO? YOLO, ini ungkapan anak muda. You only live once, katanya. Jadi misalnya mau melakukan sesuatu yang agak berbahaya atau agak aneh gitu kan. YOLO katanya gitu ya. Jadi you only live once gitu kan. Jadi ya kalau nggak dicoba kapan lagi gitu. Nih misalnya nih ada orang datang bawa sabu-sabu sama Anda. Coba dimasukin hidung kamu gitu kan. Jangan orang tua saya bilang nggak boleh. Gembala saya nanti kalau ketangkep dimarahin gitu sama Pak Sahento. Kamu kan cuma hidup satu kali katanya. Kalau nggak dicoba kapan lagi katanya. Jadi banyak yang memakai alasan-alasan seperti itu. Seolah-olah hidup kita ini kayak punya kita secara absolut gitu. Padahal sebenarnya hidup kita bukan punya kita secara absolut. Itulah intinya seorang hamba. Bahwa hidup kita ini pun sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Bahwa hidup kita ini pun sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita kelola untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang Tuhan berikan yang lain lagi. Kalau Anda sudah menikah, Anda dalam keluarga, Anda seorang ayah, Anda seorang ibu, Tuhan percayakan anak-anak, termasuk untuk Anda kelola, untuk Anda besarkan. Setiap suami adalah kepala rumah tangga yang harus mengelola rumah tangganya dengan baik. Ada yang melayani di jemaat dan mengelola hal-hal tersebut. Ada yang di dalam pemerintahan dan ikut mengelola suatu masyarakat dan lain sebagainya. Tuhan menempatkan kita. Minimal masing-masing kita harus mengelola diri kita. Tapi bisa jadi Tuhan tambahkan juga hal-hal lain untuk kita kelola dalam hidup ini. Oleh karena itu kita semua adalah hamba, saudara. Itu fakta yang tidak bisa kita lari darinya. Tapi kita masuk kepada pertanyaan. Kalau kita adalah hamba, itu fakta. Maka poin kedua yang penting sekali adalah apa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kita hamba yang setia dan bijaksana? Ini pertanyaannya. Apakah kita hamba yang setia dan bijaksana? Karena kita semua hamba. Tapi ada hamba yang jahat, ada hamba yang setia dan bijaksana. Apakah Anda setia dan bijaksana? Setia dan bijaksana dalam hal apa, saudara? Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus menjadi setia dan bijaksana dalam hal keselamatan. Setia dan bijaksana dalam hal keselamatan. Kata setia sebenarnya berasal dari bahasa Yunani pistos. Pistos, artinya setia. Kata bijaksana berasal dari kata Yunani phronimos. Jadi pistos dan phronimos, setia dan bijaksana. Di ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ada yang Tuhan percayakan kepada dia, apakah dia setia dan bijaksana dalam apa yang Tuhan percayakan itu? Yang pertama dalam hal keselamatan, saudara. Ingat tadi Tuhan memberikan kepada kita hidup jasmani kita. Dan tadi kita sudah melihat bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah memberontak, Adam dan Hawa sudah memberontak. Mereka berkata, kami tidak mau ada Allah. Pada intinya mereka berkata demikian. Kami adalah Allah. Mereka adalah hamba yang sudah menjadi jahat. Kita semua adalah hamba yang sudah menjadi jahat. Kita sudah memberontak terhadap Tuhan kita. Tetapi Tuhan yang maha baik itu, Allah Bapa di sorga, berkata, aku mau berbaikan dengan kamu. Aku mau pulihkan kamu. Kamu hamba yang jahat, tapi aku mau perdamaikan antara kita. Sehingga kamu bisa menjadi hamba yang baik lagi. Kamu bisa kembali memiliki hubungan dengan aku. Sehingga ketika aku datang nanti, kamu sudah dalam kondisi berdamai. Bukan lagi sebagai musuhku. Bukan lagi sebagai hamba yang jahat. Bagaimana caranya? Oh, selama kita dalam kejahatan kita telah membuat kesalahan yang begitu besar. Itu bagaikan seorang hamba yang sudah merusak misalnya tatanan. Ingat, bayangkan saudara. Tuhan taruh dunia. Dunia ini bagaikan rumah yang Tuhan buat. Lalu kita ditaruh. Tuhan bilang, manusia, urus dunia ini.
urus dunia ini dengan baik. Tapi manusia memberontak, manusia mendatangkan kematian. Bayangkan dari tadinya di Taman Eden, yang tidak ada kematian, yang semuanya sempurna, tapi karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi ada kematian, saudara. Sehingga masuklah maut, sehingga bukan hanya manusia, tapi binatang. Semua yang lain, dalam Roma dikatakan, binatang ikut merasakan sakit bersalin. Tapi mereka menantikan waktu anak-anak Allah. Dan saudara, kita sudah merusak rumah Tuhan ini. Kita sudah merusak tubuh kita. Kita sudah memberontak. Itu adalah suatu hutang yang kita tidak bisa bayar. Kalau kita bagaikan seorang hamba yang punya rumah besar, tuannya itu kita vandalisme, kita hancurkan, kita bakar. Lalu kita mau berkata, Tuhan saya mau baikan dengan Tuhan. Tuhan saya menyesal. Saya sudah hancurkan rumahmu yang bukan hanya ber-MM tapi bertriliun-triliun harganya. Tuhan, aku mau berbaikan lagi dengan kau. Kamu mau bayar pakai apa? Semua kerusakan yang sudah kamu buat itu, kamu mau bayar pakai apa? Hai hamba. Kalau mau pakai tabungan saya nggak cukup. Gaji hamba nggak cukup. Padahal Dolos nggak digaji waktu itu. Oleh karena itu kita tidak mampu membayar hutang dosa kita. Sehingga Tuhan yang maha baik ini tahu. Dan dia berkata, oke. Kamu tidak akan mungkin bayar semua kerusakan yang sudah kamu buat. Harga dari pemberontakan kamu. Tidak mungkin kamu bayar. Sehingga aku yang akan bayar. Aku yang akan bayar, kata Tuhan, kata Bapa di sorga. Aku bayar dengan pengorbanan Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut. Sehingga Yesus Kristus datang. Dan dia mengalami maut untuk semua manusia. Untuk membayar dosa-dosa kita. Dan saudara, maka Tuhan itu berkata, sekarang kamu bisa diperdamaikan. Hai hamba yang jahat, hai hamba yang sudah memberontak, sekarang kamu bisa berdamai lagi. Kalau kamu percaya kepada Yesus, menerima Yesus, menerima penyelamatan yang Yesus perbuat itu. Di atas kayu salib dia mati untuk kamu. Percayalah kepadanya. Datanglah kepadanya, larilah kepadanya, berserulah kepadanya. Maka kamu akan diselamatkan. Oh saudara, apa yang Tuhan inginkan? Agar manusia percaya. Kata percaya dengan kata setia, ini satu akar kata. Tadi kita bilang setia itu dari kata Yunani pistos. Kata percaya itu dari kata Yunani pisteuo. Jadi satu akar kata. Setia, percaya. Hai hamba yang setia dan bijaksana. Siapa hamba yang setia dan bijaksana? Dalam hal keselamatan, harus dia percaya. Dia percaya, dia pisteuo, maka dia menjadi pistos. Dan selain itu, dia harus bijaksana, saudara. Dia harus bijaksana. Kenapa dia harus bijaksana? Karena dunia ini berusaha mengacaukan kita. Anda mendengarkan khotbah hari ini. Anda mendengarkan tentang keselamatan, jalan keselamatan, tentang kita sebagai hamba. Tapi ketika Anda keluar dari tempat ini, iblis dan dunia dan kedaginganmu akan mencoba membuat kamu lupa akan semua ini. Dia akan berkata, ngapain mikirin hal seperti ini. Habis keluar dari sini, pikiran pertamanya apa? Makan enaknya di mana dulu, gitu kan? Wah, udah jam makan siang nih. Bagaimana dengan keselamatan? Keselamatan nanti. Kita makan dulu. Saya tidak berkata makan itu salah, saudara. Saya juga perlu makan. Tetapi apa hal yang terpenting dalam hidup ini? Oh, ketika Anda keluar ke dalam dunia akan mengacaukan Anda. Dengan berbagai hal, ngapain mikirin keselamatan? Kerja dulu, cari uang dulu, hal-hal yang bagus. Atau olahraga dulu, istirahat dulu, atau nonton dulu, atau ngapain dulu, have fun dulu. Sehingga masalah keselamatan akhirnya entah nomor berapa. Masalah rohani entah nomor berapa. Apalagi orang yang hanya datang 1 minggu 1 kali di sini. Udah 1 minggu 1 kali, duduknya pun gak jelas, dengar khotbahnya pun gak jelas. Sambil buka handphone. Sekarang ada perdebatan kan, handphone, gak handphone. Sudah ingat sama Tuhan. Ya. Handphone itu ada bahayanya, bukan gak boleh. Bahayanya apa? Bahayanya itu. Bahayanya satu,
Handphone itu multifungsi. Kalau ini nggak mungkin berubah jadi komik. Kecuali ada orang yang kayak anak. Ini Alkitab, di dalamnya komik gitu kan. Baca begini. Tapi kalau handphone itu bisa banyak barang. Anda sedang lihat ini. Apalagi sekarang kan tinggal satu pencet button itu, kan ada home button, back button, tuh ada satu button lagi kan. Sebenarnya bukan pasal berikutnya, bukan ayat berikutnya, app berikutnya, gitu kan? App berikutnya. Anda sudah datang 1 kali seminggu di sini. Anda diingatkan akan hal rohani. Anda diingatkan bahwa Anda perlu benar dengan Tuhan. Bahwa penghakiman akan datang. Bahwa Sang Tuhan akan kembali. Bahwa kita semua adalah hamba. Sudahkah Anda setia? Sudahkah Anda percaya? Sudahkah Anda diramaikan dengan Tuhan? Dan mungkin untuk sesaat Anda merasa benar, saya harus membereskan hal ini. Tapi begitu Anda keluar dari sini, Anda lupa. Begitu Anda keluar dari sini, sudahlah. Sudah selesai khotbahnya. Agak lama tadi khotbahnya. Sudah lapar saya. Gitu, ya. Dan Anda lupa. Dan Anda menjalani kehidupan sehari-hari Anda. Dan Anda masuk ke kantor dan lain sebagainya. Atau Anda berbisnis dan lain sebagainya. Anda melupakan itu. Itu yang iblis inginkan. Sehingga Anda tidak bijaksana. Karena orang yang bijaksana memahami apa yang paling penting dalam hidup ini, dia harus bereskan dulu. Dia harus bereskan. Ketika seseorang menganggap misinya penting, dia bereskan. Saya sangat kagum. Salah satu hamba yang hebat sekali dalam Alkitab adalah hamba yang diutus oleh Abraham untuk mencari istri untuk Ishak. Anda pernah baca itu di Kejadian pasal 24. Kalau Anda yang masih jomblo, berharap-harap ada hamba seperti itu cariin Anda jodoh, saudara. Gitu ya. Abraham panggil hambanya paling tua. Saya utus kamu misi super penting. Cari istri bagi anakku Ishak. Wow, luar biasa sekali. Dan bisa satu khotbah lain lagi mengenai kehebatan hamba ini. Tapi satu hal adalah, sampai misinya selesai, dia tidak mau menunda sedikit pun. Begitu dia ketemu Ribka, begitu dibawa masuk ke rumah Ribka, lalu ketemu dengan Betuel dan Laban dan mamanya Ribka. Dan mereka bilang, ayo kita makan. Tunggu. Sebelum makan, saya harus jelaskan dulu misi saya. Kalau kalian nggak mau, ngapain saya makan di sini gitu loh. Dia jelasin, begini. Ini saya sudah berdoa, inilah perempuan mana yang kalau aku minta minum, lalu dia akan kasih minum, kemudian unta-untaku juga, dan Ribka langsung datang. Gimana nih, gimana? Oke. Bagus. Oh, bagus. Terima ya. Terima. Oke, baru makan. Besoknya, saudara, saya mau pulang. Ini baru 1 hari. Saya mau pulang. 10 hari lah, biar dia goodbye dulu sama keluarganya. Oh, tidak. Tuhan sudah membuat saya berhasil. Jangan tunda saya. Ini misi saya. Jangan sampai dalam 10 hari ini Ribka berubah pikiran gitu. Goodbye. Enggak jadi bye gitu kan. Sampai Ribka jadi istrinya Ishak, saya tidak akan tenang. Karena itu misi saya. Harus finish. Harus selesai. Hari ini juga izinkan saya pulang. Sampai akhirnya mereka bilang, oke, kita panggil Ribka. Ribka gimana? Kamu mau ikut nggak dengan orang ini? Aku bersedia, Ribka. Oh, hari itu juga mereka pulang. Hari itu juga. Ada suatu urgensi, saudara. Ada suatu pemahaman bahwa ini adalah yang terpenting bagi saya saat ini. Dan saudara, ada begitu banyak orang kayak bicara soal sorga, bicara tentang neraka. Nanti aja lah, itu kayak bicara mau makan siang apa gitu. Boleh iya, boleh enggak. Ya. Mau minggu depan boleh, bulan depan aja lah gitu ya. Saya memutuskan saya masuk neraka masuk surga bulan depan aja lah, tahun depan aja lah. Gitu. Entah kapan lagi gitu. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Padahal Tuhan bisa datang pada waktu yang tidak diduga-duga katanya.
Kalau kamu belum diperdamaikan dengan dia, kamu adalah hamba yang jahat. Kamu adalah hamba yang telah memberontak. Kamu adalah hamba yang telah tidak mempedulikan Tuhanmu. Pada Tuhanmu sudah mati dari kayu salib bagi engkau untuk menebus engkau. Dan engkau berkata, tidak, aku tidak mau dulu. Atau besok saja, atau kapan saja. Saya berurusan dengan itu. Dan kalau Tuhanmu datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Dan kesempatan habis bagi engkau. Maka engkau akan didapatkan sebagai hamba yang jahat ini. Dan Tuhan itu akan datang dan memenggal dia, katanya. Dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kenapa senasib dengan orang munafik? Karena ada banyak orang yang judulnya Kristen, tetapi tidak memiliki perdamaian dengan Allah Bapa. Judulnya Kristen, sepertinya beragama dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki perdamaian itu. Makanya dikatakan seperti orang-orang munafik. Kita harus bijaksana. Bijaksana itu selain memahami bahwa ini adalah hal yang paling penting. Bijaksana juga berarti kita bisa tahu. Kita bisa membedakan jalan keselamatan yang asli dengan yang palsu. Nah ini penting. Makanya hamba ini disebut setia dan bijaksana. Dia percaya, tapi bukan sembarang percaya. Kalau setia tapi tidak bijaksana, ini agak repot juga, saudara. Setia tapi tidak bijaksana, dia merasa dia melakukan yang benar, sebenarnya dia lakukan salah. Tapi harus setia dan bijaksana. Setia pada Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi percaya yang benar. Karena ada banyak sekali yang salah, banyak sekali yang kacau balau, banyak sekali orang bilang, oh jalan keselamatan itu melalui sakramen, yang melalui baptisan, ada yang bilang melalui bahasa roh, ada yang bilang melalui perbuatan baik. Percaya Yesus saja tidak cukup, harus tambah perbuatan baik dan lain sebagainya. Harus melalui ini dan itu. Harus melalui perantara, santo dan santa. Harus melalui Maria, harus melalui banyak saudara yang kasih dalam Tuhan. Jalan yang salah. Dan kamu harus bijaksana. Kamu harus tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu bagaimana caranya? Nah, coba kita buka 2 Timotius, saudara. 2 Timotius pasal 3. Bagaimana caranya Anda menjadi bijaksana dalam hal keselamatan? 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dapat memberi hikmat, dapat membuat engkau menjadi bijaksana, katanya. Dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jalan keselamatan yang benar adalah iman kepada Kristus Yesus. Dan Anda bisa tahu ini karena dituntun menjadi berhikmat oleh firman Tuhan, oleh kitab suci. Yang di luar dari itu adalah Injil yang lain. Anda harus bijaksana. Anda percaya Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Mengenai siapa Yesus, apa yang dia perbuat, dan lain sebagainya. Tetapi ini mengantar kita kepada hal yang kedua. Karena kitab suci adalah yang bisa membuat kita berhikmat kepada keselamatan. Maka yang kedua ingin saya ajak kita tekankan di sini hari ini. Bukan saja kita harus setia dan bijaksana dalam hal keselamatan, tapi kita harus setia dan bijaksana dalam hal firman Tuhan. Dalam hal firman Tuhan. Ingat bahwa kalau kita balik lagi ke Matius pasal 24. Pada waktu hamba-hambanya ini berkarya, tuannya tidak bersama dengan mereka waktu itu. Tuannya sedang tidak ada, tuannya sedang pergi. Jadi bagaimana caranya hamba ini setia kepada tuannya? Bagaimana tuannya ini tahu apa yang harus, bagaimana hamba ini tahu tuannya mau apa gitu kan? Tuannya mengatur dia bagaimana dia bisa setia kepada tuannya? Tentu ada pesan yang tuannya berikan pada dia. Mungkin sebelum tuannya pergi, tuannya berpesan. Mungkin sewaktu tuannya pergi, dia ada tulis surat, tulis instruksi kepada dia. Tuannya tidak ada. Dan zaman itu belum ada video call, saudara.
Jadi bagaimana cara hamba ini setia kepada Tuannya? Dia harus setia, dia harus memperhatikan firman dari Tuannya. Nah, hari ini kita harus setia dan bijaksana terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perwakilan dari Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya mau ikut Tuhan. Salah satu hal yang paling konyol sebenarnya yang saya pernah dengar, orang Kristen ada yang berkata begini, saya tidak mau baca Alkitab, saya mau ikut Tuhan langsung saja, katanya. Saya tidak mau baca Alkitab, saya mau ikut Tuhan langsung saja. Gimana caranya? Kamu mau ikut Tuhan tapi tidak mau baca Alkitab. Kamu mau ketemu Tuhan di mana? Nah, ini adalah suatu konsep yang salah. Tapi ada sebagian orang seperti itu. Karena dia punya suatu kesalahpahaman bahwa dia bisa ketemu Tuhan kalau dia lagi mimpi mungkin. Kalau melalui suara hati dia lagi jalan kemana, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Gitu. Jadi saya mau ikut Tuhan langsung saja, saya nggak mau baca Alkitab. Oh saudara, padahal inilah caranya. Coba kita lihat tadi kan kita di 2 Timotius 3. Baca terus ayat 16 dan 17-nya. Tadi kita sudah baca ayat 15. Baca ayat 16 dan 17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan memberikan kitab suci kepada kita supaya kita tahu kehendak Allah, supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Oleh karena itu kita harus setia padanya. Setia kepada Tuhan berarti setia kepada firman Tuhan. Kalau misalnya seorang tuan kasih instruksi sama hambanya, tuannya lagi jauh, dia tulis surat, dia cap, dia bikin pasti ini adalah surat dari saya. Lalu hambanya terima. Lalu hamba itu berkata, saya nggak mau baca, saya mau tunggu tuan saya. Maka dia tidak setia. Atau dia baca, dia bilang, kayaknya kurang mantap ini, saya tunggu tuan saya saja. Dia juga kurang setia. Karena tuannya sudah taruh dalam suatu kitab apa yang tuannya mau. Coba kita buka lagi 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Nah, di sekolah minggu dewasa jam 9. Ingat ya bahwa sebenarnya acara berjemaat kita ini mulai jam 9. Jadi banyak jemaat datang jam 10. Puji Tuhan kalau datang jam 10. Lebih puji Tuhan lagi kalau datang jam 9, gitu kan? Anda bisa ikut belajar, dan di kelas eksegesis kita sedang belajar tentang surat-surat pastoral, salah satunya 1 Timotius. Coba lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 13. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Saudara, di abad pertama, tadi saya ada singgung juga, di abad pertama, Alkitab yang mereka miliki yang sudah paket itu adalah Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru masih dalam proses. Mereka punya Perjanjian Lama. Perjanjian Baru sedang dalam proses. Paulus sedang menulis surat, segala macam. Standar waktu itu apa? Standar waktu itu adalah rasul. Oleh karena itu jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan itulah sebabnya Tuhan kasih rasul-rasul berbagai tanda dan mukjizat dan kuasa-kuasa untuk membuktikan saya rasul. Karena belum ada Alkitab. Jadi kalau mau tanya, misalnya di suatu gereja gitu, siapa boleh jadi gembala? Rasul akan bilang yang jadi gembala itu yang suaminya suami dari satu istri, tanya gitu kan. Yang ini, orang ini istrinya 2, boleh nggak? Oh nggak boleh. Siapa yang boleh jadi diaken? Diaken sama, suami dari satu istri. Kan? Contohnya. Lalu yang ini boleh nggak? 3, ya nggak boleh. Tahu dari mana nggak boleh? Kata siapa? Kata Rasul. Kan waktu itu belum ada Alkitab.
kata rasul. Kok perlu dengerin rasul? Terus tahu dari mana dia rasul? Makanya Tuhan kasih karunia mukjizat kepada rasul. Hari ini banyak orang pengen punya karunia mukjizat, sudah lewat, saudara. Karena Alkitab sudah selesai. Alkitab sudah selesai, sehingga kita nggak perlu tanya rasul lagi. Nah, Timotius masih perlu tanya rasul. Makanya 1 Timotius 3 ayat 15, surat 1 Timotius ini ditulis. Mana tadi ayat kita ini? Jemaat dari Allah yang hidup yang penuh dan kebenaran. Sayang sekali tempatnya nggak ada, sebenarnya kita nggak bisa tulis yang lengkapnya. Lengkapnya bilang apa? Jadi jika aku terlambat, Paulus bilang, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup yang penuh dasar kebenaran. Timotius itu pengen tanya Paulus bagaimana caranya mengatur jemaat. Tapi Paulus bilang, saya bakal datang tapi saya mungkin terlambat. Sebelum saya sampai, saya kirim dulu surat 1 Timotius kepada kamu. Nah, berdasarkan surat 1 Timotius ini, kamu jadi tahu bagaimana bertindak. Jadi surat 1 Timotius menjadi standar. Hari ini, Paulus bukan terlambat lagi, saudara. Paulus sudah nggak ada. Jadi, jikalau aku terlambat, kamu tahu. Tapi jikalau aku sudah tidak ada, kamu sudah tahu bagaimana bertindak. Dari mana? Dari surat-suratnya Rasul. Dan Paulus bilang sama Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Kalau kamu bingung, kalau kamu merasa mau tanya saya sesuatu tidak ada Paulus, baca kitab suci. Nah, itu Paulus, saudara. Sekarang Paulus sudah tidak ada. Dan Alkitab sudah lengkap, perjanjian baru sudah selesai. Kita sudah memiliki kanon yang lengkap. Jadi kalau Timotius sambil menantikan Paulus disuruh bertekun membaca kitab suci, apa yang kita nantikan hari ini? Apakah kita menantikan Paulus? Kita menantikan yang lebih hebat dari Paulus, yaitu kedatangan Yesus. Dan kalau Timotius menantikan Paulus disuruh bertekun membaca kitab suci, apalagi kalau kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, memang masih ada banyak yang belum disingkapkan kepada kita. Kalau saya ketemu Tuhan Yesus suatu hari, banyak yang saya mau tanya. Banyak. Tuhan, Petrus waktu jalan di atas air itu berapa detik Tuhan? Contoh. Masih banyak lagi yang lain, hal teologis dan sebagainya. Tuhan, waktu engkau di atas ada banyak yang saya mau tanya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata, saat ini kamu belum bisa tanya pada saya. Karena saya masih di sorga. Tapi sambil kamu menantikan saya, kalau kamu ingin tahu apa-apa, apa yang harus saya lakukan? Bertekun dalam kitab suci. Saya harus bertekun di dalam kitab suci. Saya harus setia untuk membacanya. Setia untuk mempelajarinya. Untuk supaya saya tahu apa yang Tuhan saya ingin saya lakukan. Bagaimana saya bisa setia kepada Tuhan saya kalau dia perintahkan apa saja saya nggak ngerti. Gitu. Banyak sekali orang Kristen hari ini, jangankan disuruh setia sama Tuhan. Tuhan mau dia ngapain aja dia nggak tahu, saudara. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka tidak membaca firman-Nya. Mereka tidak tahu. Tuhan ingin mereka berjemaat yang Alkitabiah. Banyak orang Kristen tidak tahu itu. Kenapa? Baca firman Tuhan saja tidak. Tuhan ingin manusia dibaptis dengan Alkitabiah misalnya. Apa itu baptisan Alkitabiah? Baptisan atas orang yang percaya, bukan atas orang yang tidak percaya, bukan atas bayi. Dimasukkan ke dalam air, banyak orang tidak tahu itu. Bagaimana dia mau setia kepada perintah Tuhan kalau perintah Tuhan saja dia tidak tahu? Oh saudara, oleh karena itu kita harus bijak, harus setia. Ada nggak Anda membaca firman Tuhan? Ada nggak Anda bertekun di dalamnya? Ini sepertinya suatu himbauan yang klise. Wow, kalau pengkhotbah, kalau gembala, pasti deh suruh orang baca Alkitab. Pasti deh, gitu kan? Apalagi kalau udah awal tahun, pasti deh disuruh, ayo baca Alkitab. Ya. Sampai jemaat banyak yang bosen, suruh baca Alkitab terus. Ya. Tapi memang benar seperti itu. Karena ada begitu banyak orang yang memang tidak membaca Alkitabnya. Padahal ini adalah firman Tuhan. Kita harus setia dan bijaksana terhadapnya.
Bagaimana dengan bijaksana, saudara? Kita harus bijaksana. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan diserang. Ya. Dan kita jangan sampai ikut ambil bagian dalam serangan-serangan terhadap firman Tuhan. Ya. Karena saya mendapatkan ada orang-orang yang hatinya tulus, tapi dia ditipu. Dia ditipu oleh iblis sehingga dia sebenarnya menyerang firman Tuhan itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya adalah sudah lengkap. Kitab suci diberikan agar setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik tadi kita baca. Ini sudah lengkap. Tetapi hari ini manusia ditipu. Ditipu dengan cara apa? Mempercayai Tuhan masih kasih nubuat terus. Tuhan masih kasih nubuat terus. Kalau Tuhan masih kasih nubuat terus, berarti ini belum lengkap. Berarti ini sama dengan merendahkan Alkitab. Padahal Alkitab sudah lengkap. Apa yang Tuhan ingin kita tahu, sudah ada di sini. Kalau yang Tuhan tidak perlu kita tahu, makanya nggak ditulis. Makanya tidak ditulis tadi Petrus berjalan di atas air itu berapa detik nggak ditulis. Sudah. Karena kita nggak perlu tahu itu. Tapi apa yang kita perlu tahu sudah ditulis di dalam Alkitab. Tetapi hari ini ada orang yang sepertinya tulus. Yang berkata, oh tapi saya ingin bisa bernubuat, saya ingin bisa ini dan itu. Tadi karunia melakukan mukjizat yang adalah punya rasul dan lain sebagainya. Itu adalah serangan terhadap Alkitab. Serangan. Oh saya kadang-kadang kalau berbicara dengan orang-orang dari kalangan karismatik dan lain sebagainya, hati saya sedih untuk mereka. Karena banyak di antara mereka sebenarnya tulus. Mereka membaca di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada loh ini, Rasul menyembuhkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang lagi sakit. Ada satu orang ibu-ibu yang saya pernah datang, ya. Kita seminar, dia datang tapi terlambat. Saya banyak akhirnya ngobrol sama dia. Lalu dia bilang sama saya, tolong doakan, saya sedang sakit. Saya mendoakan dia. Tapi dia sangat tertarik dengan berbagai janji dan tawaran. Wah, di sini ada kesembuhan, di sini ada kesembuhan. Saya bilang, ibu, karunia menyembuhkan sudah tidak ada. Tapi saya bisa melihat dalam hati dia betapa dia ingin itu benar gitu. Karena betapa dia ingin itu benar karena dia sangat memerlukan itu saat itu. Dan dia merasa bahwa di dalam Alkitab ada kok penyembuhan-penyembuhan seperti itu. Dan kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan Maha Kuasa kok. Tapi Tuhan tidak memberikan karunia penyembuhan kepada orang lagi seperti pada Rasul. Karena Rasul sudah selesai. Rasul perlu dibuktikan kerasulannya. Karena mereka adalah standar sebelum Alkitab selesai. Kita harus setia kepada firman Tuhan, tapi kita harus bijaksana. Kita harus tahu Alkitab diserang. Ini bicara mengenai otoritas, saudara. Ada orang yang percaya tradisi di atas firman Tuhan. Ada banyak gereja yang menambahkan begitu banyak hal yang tidak ada dalam Alkitab. Lalu kalau Anda tanya, kok kamu percaya itu? Itu kan nggak ada dalam Alkitab. Oh itu tradisi gereja saya. Kenapa tradisi dijadikan setara dengan Alkitab, sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab? Melanggar firman Tuhan, kamu tinggikan. Gitu. Saya berdoa kepada Santo Petrus. Santo Petrus itu pelindung nelayan, misalnya saya nelayan. Gitu kan. Biar suatu hari saya juga jalan di atas air. Gitu, misalnya. Mana ada di dalam Alkitab berdoa sama Santo Santa? Ada nggak? Mana ada Santo Santa itu pelindung apa-apa? Gitu. Nggak ada itu dalam Alkitab. Lalu kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu tradisi. Saya baptis bayi. Gereja kami baptis bayi. Ada nggak dalam Alkitab baptis bayi? Tidak ada satupun bayi dibaptis dalam Alkitab. Alkitab bilang bahwa baptisan itu adalah untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kamu lakukan? Itu tradisi. Kami punya tradisi para rasul. Kok kamu tahu itu para rasul punya tradisi? Kalau saya punya tradisi para rasul juga. Ini tradisi para rasul. Tradisi rasul kamu dapat dari mana? Oh, secara oral.
turun-menurun. Kok kamu tahu gitu? Nah, ini tradisi Rasul bagi saya ini yang tertulis. Dan ketika kamu meninggikan tradisi di atas Alkitab, ada orang yang meninggikan nubuat yang sekarang ini jadi sama dengan Alkitab. Ada orang yang meninggikan tradisi menjadi sama dengan Alkitab. Maka Anda sebenarnya sedang tidak setia, tidak bijaksana terhadap firman Tuhan. Mari kita masuk kepada poin terakhir, poin yang ketiga. Dari pertanyaan, apakah kita hamba yang setia dan bijaksana? Satu tadi, apakah kita setia dan bijaksana dalam keselamatan? Dua, apakah kita setia dan bijaksana dalam hal firman Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita setia dan bijaksana dalam hal pelayanan? Apakah kita setia dan bijaksana dalam hal pelayanan? Dalam hal melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oke, kita diselamatkan, itu langkah pertama. Lalu kita belajar dari firman-Nya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka langkah terakhir adalah untuk melakukannya. Ya. Berdamai dengan Tuhan, memahami Tuhan ingin kita seperti apa, kemudian melakukannya. Ya. 3 hal ini harus dilakukan. Percuma kalau Anda baca Alkitab, tapi kemudian Anda berkata, capek, saya nggak mau lakukan. Susah, saya nggak mau lakukan. Tidak. Sebagai seorang hamba yang setia dan bijaksana, maka hamba adalah melayani. Saya di sini untuk melakukan apa yang Tuhan saya ingin saya lakukan. Dan saya mau melayani Tuhan saya. Saya mau melakukannya. Apakah itu sulit, apakah itu bertentangan dengan orang, apakah itu melawan ego saya sendiri, saya mau melakukannya. Saya mau diperdamaikan dengan Tuhan, itu keselamatan tadi. Habis itu saya mau taat kepada Tuhan saya. Saya mau taat kepada Tuhan saya mau, kalau saya sudah diselamatkan, sesudah saya diselamatkan, saya mau secara publik mengakui dia, dengan cara sebagaimana dia mati, dikuburkan, bangkit kembali. Maka saya secara publik juga mengakui itu. Dengan turun ke dalam air bersama dengan Tuhan. Untuk dikuburkan di dalam air dan bangkit kembali. Saya mau melakukan perintah Tuhan untuk memberi diri dibaptis. Saya mau melakukan kehendak Tuhan dalam menjaga kekudusan dalam hidup saya. Saya mau menjauhi dosa. Kalau saya terlibat dalam percabulan, saya tinggalkan percabulan. Kalau saya terlibat dalam pencurian, saya tinggalkan pencurian. Kalau saya terlibat dalam kesombongan, saya berkata, Tuhan tolong saya. Saya mau meninggalkan itu. Saya memeriksa hati saya. Karena saya mau setia kepada Tuhan. Secara pribadi, kemudian secara publik. Tuhan percayakan saya apa dalam pelayanan. Tuhan tempatkan saya di dalam satu jemaat. Tuhan berikan saya karunia rohani. Yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan memberikan kepada setiap anggota tubuh. Ini adalah satu tubuh Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kepada anggota tubuh masing-masing karunia. Yang Tuhan ingin kita pakai untuk kemuliaannya. Untuk membangun tubuhnya. Apakah saya setia melakukan tugas saya itu? Apakah saya setia karena Tuhan ingin saya bersaksi kepada orang? Tuhan ingin saya memberitakan tentang Dia, tentang Yesus Kristus. Saudara, kita perlu setia dan bijaksana. Dan kalau kita setia dan bijaksana, ada suatu pengharapan. Apa pengharapannya? Coba kita balik lagi dalam Matius pasal 24. Mungkin dari tadi kita banyak bicara mengenai tanggung jawab kita. Kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab. Benar. Dan Tuhan kita akan datang. Kalau Tuhan kita datang hari ini, saudara, entah Tuhan datang di atas awan-awan, atau bisa juga kita yang dipanggil menghadap Tuhan dalam kematian. Yang manapun bisa terjadi kapan saja. Kita bisa meninggal hari ini, siapapun di antara kita. Atau Tuhan bisa datang pada saat ini. Dan kalau Tuhan datang, apakah Dia mendapatkan kita hamba yang
setia dan bijaksana atau hamba yang jahat? Dan kalau kita ternyata hamba yang setia dan bijaksana, maka coba perhatikan ayat yang ke-47 atau 46. Berbahagialah. Oh, berbahagia, saudara. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Bagi hamba yang setia dan bijaksana, tuannya akan datang, akan membuat dia berbahagia, akan memberikan kepada dia lebih lagi. Karena Tuhan pernah berkata, barang siapa setia dalam hal kecil, dia akan setia dalam hal besar. Rupanya, hidup kita di dunia ini, yang hanya sekitar 70-80 tahun, itu pun kalau kita kuat, itu adalah hal kecil bagi Tuhan. Karena setelah ini ada hidup yang kekal. Kita memiliki harta yang dipercayakan, tapi ini belum harta yang sesungguhnya. Di dalam kekekalan nanti kita akan diberikan harta kita yang sesungguhnya. Hari ini kita memiliki tubuh, Tuhan percayakan tubuh kepada kita. Ini tubuh yang sudah usang, tubuh yang bisa kena diabetes, bisa kena asam urat, bisa kena darah tinggi, bisa kena kanker. Suatu hari nanti Tuhan akan berikan pada kita tubuh kemuliaan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan datang dan menemukan kita hamba yang setia dan bijaksana, maka Alkitab hanya menyimpulkannya dengan satu kata, berbahagialah. Berbahagialah. Ini pengharapan kita. Apakah kadang-kadang menjadi hamba Tuhan di dunia yang rusak ini kadang-kadang sulit? Oh ya, kadang-kadang sulit, saudara. Kadang-kadang kita harus melawan arus. Kadang-kadang kita harus menyangkal kedagingan kita. Kadang-kadang kita harus berkata tidak kepada kemauan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita harus berperang melawan dosa, melawan godaan. Sementara orang dunia menikmati segala macam dosa, kita berkata tidak, saya setia kepada Tuhan saya. Kadang-kadang sulit. Namun semuanya akan terbayar ketika Tuhan kita datang dan berkata, engkau hamba yang setia dan bijaksana, berbahagialah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah hamba-Mu. Tidak ada satu orang manusia pun yang bukan hamba-Mu sebenarnya. Hanya saja ada yang mau mengakuinya, ada yang tidak. Ada yang lalu menolak Engkau dan menentang Engkau dan menjadi hamba yang bahkan memukuli hamba-hamba lain dan makan dan minum dengan pemabuk dan lain sebagainya, Tuhan. Namun kami semua adalah hamba-Mu. Dan Engkau akan menuntut pertanggungan jawab. Oleh karena itu tolong kami. Tuhan, kami rindu untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kalau ada di tempat ini Tuhan, yang perlu untuk berdamai dengan Engkau, setia dan bijaksana dalam hal keselamatan, Engkau yang tolong. Terus bekerja dalam hatinya. Jikalau ada yang perlu untuk serius terhadap firman-Mu, setia terhadap firman-Mu, Engkau yang menegaskan itu dalam hatinya. Jikalau ada yang perlu melakukan sesuatu, mengambil keputusan, untuk melakukan hal yang benar, untuk melayani Engkau dan lain sebagainya, Engkau yang menegaskan itu dalam hatinya. Tolong kami semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.